Dan ketiga, riwayat hidupnya, di mana Sudirman sekolahnya pun itu umur 17 tahun baru lulus SD. Setelah saya mendapatkan kesan yang mendalam bahwa Sudirman bukanlah orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Dilihat dari sisi postur tubuh, kemudian kecakapan, dan ketiga riwayat hidupnya, di mana Sudirman sekolahnya pun itu umur 17 tahun baru lulus SD. Artinya bahwa dia tidak memiliki kualifikasi atau kecakapan seperti orang-orang yang lainnya, apalagi melakukan tindak pidana pembunuhan dan perbuatan asusila. Melihat dari sisi fisik dan fisik yang dimiliki oleh Sudirman, saudara Sudirman menurut saya jauh dari peristiwa yang dituduhkan itu. Baik, memang itu yang kami ingin konfirmasi, saudara saksi, bahwa berdasarkan dakwaan dan juga uraian peristiwa di dalam putusan, Sudirman ini boleh dibilang adalah pelaku utama. Karena pada tanggal 17 Agustus di dalam dakwaan dan uraian peristiwa di putusan, Sudirman ini mendapatkan SMS dari DPO yang bernama Dani. Yang Dani dalam hal ini fiktif dan sampai hari ini belum pernah dihadirkan dan tidak bisa dihadirkan. SMS-nya pun yang bukti tanggal 17 itu ini adalah selama PK kami persoalkan tidak pernah dihadirkan di dalam berkas persidangan. Bahwa dia karena dituduh dia terus yang ke Sakatatal, lalu dia yang memprovokasi, saya sependapat dengan apa yang saksi sampaikan tadi, bahwa biasanya seorang saksi pelaku utama, apalagi ini dalam unsur pembunuhan berencana, tentu dia harus aktif mempengaruhi orang, apalagi ini 11 orang, ya kan, mempengaruhi kan. Selain yang sudah disebutkan ada Dani Sakatatal, dia sampaikan SMS-nya. Masih berikut dengan Sudirman berarti 3 orang. Masih ada 8 orang lainnya. Ya, ada Peggy, ada Andi, kemudian ada yang lain ya. 6 terpidana lain yang kemarin mengajukan PK. Ya. Bahwa total ada 11. Ya. Rasanya memang tidak mungkin dia proaktif untuk mempengaruhi. Ya. Kesan apa yang saudara saksi dapatkan ya terhadap selain bahwa dia secara fisik tidak memungkinkan, secara katakanlah IQ-nya tidak memungkinkan, apalagi yang saudara lihat dia tidak mungkin lakukan perencanaan itu. Orang yang memiliki kualifikasi pendidikan tidak bisa menyelesaikan bangku SD dalam waktu cepat. Biasanya dalam lingkungan hidup sosial bukan orang yang menyuruh tapi orang yang disuruh. Karena dia orang yang disuruh, dia memiliki kualifikasi sebagai orang yang mau disuruh oleh siapapun. Dan mau melakukan apapun. Nah, dalam pergaulan seperti itu adalah orang yang seperti Sudirman, menurut saya tidak punya kualifikasi melakukan perintah. Melakukan tindakan-tindakan yang di luar kemampuan akal dan pikirannya. Kenapa? Karena secara psikologi saya melihat walaupun orang bukan seorang fisiolog, Sudirman adalah orang yang memiliki kerentanan psikologi. Artinya dia sangat lemah. Dia mudah nangis, dia mudah sakit. Itu bisa dilihat dari riwayat kesehatannya. Ya, terima kasih kesaksian saudara saksi terhadap Sudirman ya. Kalau saudara saksi Melihat bisa dilihat secara fisik. Sudirman itu orang yang tidak memiliki ketahanan fisik dan mental untuk menghadapi tekanan psikologi yang dia alami dan menghadapi tekanan fisik yang dialami. Ketahanan fisik dan mentalnya ambruk dan jatuh. Dan bisa dilihat, di saat yang lain masih bugar, hari ini Sudirman jauh lebih rapuh. Artinya kondisi Sudirman sesungguhnya jauh lebih berat dibanding dengan terpidana yang lain. Dari mana saudara saksi melihat itu? Dari kondisi fisiknya, dari cara berbicaranya, dari sikapnya. Karena dia memiliki kemampuan di bawah kemampuan yang lain. Dan tidak mungkin orang yang memiliki kemampuan yang sangat rendah menjadi otak pelaku. Ya. Setelah melihat nih, sesudah bertemu dan sekarang melihat persidangan PK berjalan,
kami ingin tanggapan saudara saksi terhadap Sudirman selain tadi adalah yang paling rapuh, yang paling berat menghadapi siksaan tadi, apalagi yang saudara saksi dapatkan terhadap Sudirman ini? Sudirman merupakan orang yang paling berat karena dia mengalami tuduhan yang berat. Dia mendapat prasangka dari terpidana yang lain. Prasangka sebagai orang yang seluruh ucapannya dan tindakannya menjadi alat untuk membunuh teman-teman. Prasangka itu akan melahirkan tekanan psikologi yang sangat tinggi. Sedangkan dia sendiri tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk melakukan perbuatan hukum, beracara, menghadapi penyidikan, menghadapi penuntutan dan menghadapi penjara yang dia alami. Sesungguhnya Sudirman adalah orang yang paling rapuh di antara seluruh terpidana yang ada. Ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.